Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Leon Ferdinand Marini dari Prodi D3 Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Papua. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu PPD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen proyek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 di Prodi Teknik Komputer. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu materi ini meliputi penjelasan tentang proyek, hubungan tentang manajemen dan dunia proyek, organisasi proyek, penjadwalan proyek, dan hubungan manajemen proyek dalam dunia information and technology atau dunia IT. Dengan materi yang akan saya bawakan, mahasiswa dapat melakukan penjadwalan proyek dalam bidang IT menggunakan beberapa tools, yaitu Word, Gantt chart, network chart, dan menggunakan software yaitu Microsoft Project. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi mahasiswa mampu memahami pengertian proyek dan klasifikasi proyek. Mahasiswa dapat dengan jelas mengetahui tentang strategi organisasi, pemilihan proyek, dan penjadwalan proyek. Dengan CPMK-nya, mahasiswa mampu merancang proyek sederhana dan penerapannya dalam bidang informatika, mengevaluasi biaya proyek atau RAB, dan menciptakan pengambilan keputusan yang tepat. Referensi yang saya gunakan di sini ada 3. Yang pertama adalah buku manajemen proyek, konsep dan implementasi oleh Budi Santosa tahun 2009. Yang kedua adalah manajemen proyek teknologi informasi karya Kurniawan Wijaya. Dan yang ketiga adalah buku Project Management the Managerial Process oleh Eric Larson dan Clifford Gray 7th edition tahun 2017. Sistem pembelajaran mata kuliah manajemen proyek ada 2, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana metode sinkronus atau bentuk sinkronus berupa tatap muka yang mengutamakan peran aktif dari mahasiswa dalam bentuk pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok. Bentuk asinkronus menggunakan learning management system yang disediakan oleh Universitas Papua, yaitu e-learning Unipa, untuk forum diskusi dan penugasan studi kasus. Selama pembelajaran selama 16 pekan, 14 pekan menggunakan kuliah tatap muka dan praktikum, lalu 1 pekan untuk UTS dan 1 pekan untuk UAS. Presentasi dari evaluasi yang saya lakukan yaitu keaktifan 10%, penugasan mandiri 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Demikian informasi yang saya sampaikan tentang mata kuliah manajemen proyek. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi sekalian. Berkasih semangat. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai dengan kelas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjadwalan proyek pada mata kuliah manajemen proyek. Di sini akan dibahas tentang bagaimana proyek tersebut dijadwalkan mengikuti waktu yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sifat proyek sendiri itu adalah proyek itu sesuatu yang kegiatan yang unik. Kenapa unik? Karena mempunyai keterbatasan dari segi waktu dan keterbatasan dari segi finansial.
Kenapa harus terbatas? Ya, ada yang bisa menjelaskan kenapa sampai proyek itu harus terbatas? Karena apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Kenapa sampai dia dibatasi oleh waktu dan juga dibatasi oleh uang? Oh iya, silakan. Mungkin ya sesuai dengan target, Pak. Sesuai dengan target. Target apa? Target untuk mungkin apa itu dari klien. Oke. Ada target yang diberikan oleh klien untuk kita sebagai pekerja untuk bisa mengerjakan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Target waktu dan juga klien memberikan uang yang terbatas untuk kita mengerjakan suatu proyek tertentu. Tidak bisa proyek tersebut dikerjakan seenaknya oleh pekerja. Maka itu proyek harus dijadwalkan dengan baik. Jika tidak dijadwalkan dengan baik, maka pekerjaan tersebut akan molor. Jika waktu bertambah dari suatu pekerjaan, maka berpengaruh kepada apa? Biaya. Otomatis biaya akan membengkak. Karena manusia yang bekerja butuh makan, minum, dan sebagainya. Walaupun itu robot juga perlu poli dan lain-lain. Oke, jadi proyek dijadwalkan untuk bagaimana bisa waktu penyelesaian di suatu pekerjaan, lalu kejadian apa yang dihasilkan dari serangkaian pekerjaan tertentu. Jadi pekerjaan itu harus dijadwalkan. Diagram perencanaan proyek ada beberapa, namun di sini kita akan melihat dua, yaitu Ganjar oleh Henry Adrian, seseorang konsultan yang terkenal di dunia. Lalu Ganjar ini dibuat setelah WBS atau Work Structure. Dan setelah diuraikan, lalu harus dijadwalkan. Lalu jaringan atau network chart dibuat setelah atau disempurnakan dari Ganjar ini. Oke, kita refresh kembali apa itu Work Structure. Jadi Work Structure itu sebuah proyek yang kompleks agar mudah dikendalikan, harus diuraikan dalam bentuk komponen-komponen individual dalam struktur piramid yang dikenal dengan Work Structure. Pada dasarnya WBS ini merupakan suatu daftar yang bersifat top down atau yang dikerjakan harus dari atas dan sampai ke bawah, dan secara hierarkis menerapkan komponen-komponen yang harus dibangun dan pekerjaan yang berkaitan dengannya. Sebentar kita akan melihat beberapa contoh. Di sini struktur WBS mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas lain. Apa? Untuk memudahkan alokasi sumber daya, penyerahan tanggung jawab, pengukuran dan pengendalian proyek. Lalu pembagian tugas menjadi subtugas itu pembagian tugas menjadi subtugas yang lebih kecil dengan harapan menjadi lebih mudah dikerjakan dan diestimasi waktunya. Jadi setiap subtugas dari pekerjaan atau proses yang terkecil sekalipun harus bisa kita estimasi waktu pekerjaannya. Kenapa? Kembali lagi karena proyek terbatas dengan waktu. Ini ada suatu contoh breakdown structure dari pekerjaan. Jadi karena kita ada di jurusan teknik informatika, maka jenis pekerjaan yang akan menjadi contoh di dalam mata kuliah ini juga adalah pekerjaan yang berhubungan dengan dunia IT. Jadi bagaimana kalian sebagai diumpamakan kalian setelah lulus nanti menjadi programmer atau pengusaha di bidang IT yang ada di Manokwari, kalian mempunyai suatu perusahaan yang bergerak untuk membangun jaringan atau membangun sebuah program. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat jaringan internet di satu tempat. Di sini kita harus sampai membuat dia punya dari software hingga hardware di dalam perusahaan tersebut. Jadi misalnya dulu situ setelah dibangun semua ternyata kita butuh jaringan internet dan juga perangkat-perangkat yang ada di sini. Sudah dilakukan, nah sekarang oleh pekerjaannya akan seperti begini. Jadi dari pekerjaan homepage itu mungkin apa? Oh, ternyata kita harus perangkat lunak harus disiapkan, terus menentukan isinya apa. Deskripsi pekerjaannya kita harus instalasi perangkat lunak, lalu instalasi apa? FTP, email, telnet, browser,
sistem operasi yang akan digunakan di dalam situ apa saja akan digunakan semua. Di sini adalah struktur hierarki dari BPS. Pertama sekali secara utuh, secara pertama apa yang dikerjakan, proyek apa yang akan digunakan dan dikerjakan. Itu yang paling pertama. Setelah itu mulai ke pembagian ini, pembagian tugas atau major deliverable. Setelah itu ke supporting deliverable atau deliverable, lowest deliverable, post account. Di sini looking for package, for monitoring progress and visibility, lalu ada package terakhir. Nah, ini salah satu contoh bagaimana sebuah PC dibuat. Jadi PC yang kalian pakai di lab, di rumah, dan di mana saja dibuat sedetail ini. Jadi yang kita mungkin bayangkan bagaimana PC tersebut dibuat ya, modelnya seperti ini. Di level pertama sekali seperti magang sebelumnya, level 1 adalah proyek apa yang mau kita gunakan, mau buat. Oh ternyata proyeknya untuk bagaimana kita membuat prototype sebuah PC atau personal computer. Setelah itu level kedua apa? Oh dan kita harus vendor, terus aplikasi dan software apa yang mau digunakan, supaya kebutuhan mouse, keyboard, dan lain-lain. Lalu di storage unit hingga microprocessor unit. Lalu dari masing-masing itu yang ada di level 2 mulai dibagi lagi hingga ke yang level kelima ya, atau di lowest manageable sub-deliverables. Oke. Untuk menentukan seperti di bagian sebelumnya belum ada angka, nah di sini kita mulai masukkan angka. Mana yang harus dikerjakan? Oh ternyata dari 1.2 harus 1.1 harus dikerjakan di 2, 1.2, 1.3 dan sebagainya. Oke, nah kita masuk ke dalam penjadwalan. Bagaimana penjadwalan? Secara otomatis kita akan berhubungan dengan waktu. Seperti timeline, kalau kalian sudah laksanakan kerja praktek, timeline kegiatan yang akan kalian laporkan di dalam laporan kerja praktek, modelnya biasanya seperti begini. Kita akan melakukan, minggu pertama, aktivitas apa yang dilakukan minggu kedua, aktivitas apa, hingga ke minggu terakhir. Tidak bisa kita melakukan aktivitas yang di bawahnya lebih duluan, misalnya melakukan dokumentasi atau melakukan latihan operator duluan sebelum kita menentukan atribut kualitas yang perlu dikendalikan. Jadi kenapa harus dijadwalkan? Karena harus sesuai dengan level pekerjaan yang kita mau kerja duluan. Nah, lalu di bagian network ini kita melihat jenis aktivitas yang ada, terus ketergantungan antara aktivitas, mana yang didahului, mana yang menyusul, dan urutan logis dari masing-masing aktivitas. Lalu harus ditentukan setiap kegiatan itu ada waktu penyelesaian setiap aktivitas. Jadi waktu ditentukan, tidak bisa kita kerja sehat. Di dalam pembuatan bagian juga ada beberapa simbol, terutama anak panah dan juga simbol kejadian atau event yang dilakukan. Di sini dari gambar ini dilihat bahwa aktivitas B itu dilakukan setelah aktivitas A. Artinya harus kita melakukan aktivitas A dahulu, baru bisa melakukan aktivitas B. Misalnya kita mau buat fondasi rumah, berarti apa yang harus dilakukan dulu sebelum buat fondasi? Ya, sebelum buat fondasi harus apa nih? Penggalian. Atau mau buat fondasi langsung di atas tanah? Tidak mungkin. Atau kita mau pasang atap sebelum ada fondasi bisa? Otomatis tidak bisa. Jadi fondasi harus dibuat duluan. Tapi sebelum fondasi, ternyata harus ada penggalian. Artinya, misalnya pembuatan fondasi ada di aktivitas B, berarti
sebelum aktivitas B dimulai berarti harus ada aktivitas A. Aktivitas A itu aktivitas penggalian. Ini ada satu contoh, misalnya kerjaan untuk bikin jaringan informasi bertempat. Sekarang sudah ada aktivitasnya, ada kode aktivitas. Aktivitas A adalah deskripsi kerjanya adalah application approval atau aplikasi sudah di approve, sudah disetujui. Nah itu aktivitas sebelumnya atau aktivitas sebelumnya tidak ada. Terus aktivitas yang B adalah construction plan, rencana konstruksi, dilakukan setelah apa? Dilakukan setelah aplikasi disetujui. Setelah kegiatan A, jadi di sini preceding activity berarti aktivitas sebelumnya. Nah, jika ada preceding activity, ada 3, berarti kegiatan F itu dilakukan, commission approval dilakukan setelah kegiatan B, C, dan D sudah dilakukan. Lalu ada wait for construction, dilakukan kegiatan B dilakukan setelah kegiatan F. Jadi setelah kegiatan B, C, dan A, B, sampai D sudah dilakukan baru bisa kegiatan F, dan kegiatan B setelah kegiatan F. Dan yang terakhir adalah mulai mengerjakan atau setelah kegiatan E dan G. Kita akan lihat contohnya. Begini. Seperti tadi ini ya, ternyata kegiatan A dan aktivitas B, C, dan D itu dilakukan kegiatan sebelumnya adalah kegiatan yang A atau setelah aplikasi disetujui atau application approval. Di sini bisa terlihat kalau sudah ada tiga aktivitas yang sama yang menjadi aktivitas sebelumnya, maka umumnya akan seperti begini. Berarti setelah aplikasi A, aplikasi B, C, dan D dilakukan. Tadi setelah pekerjaan sudah ditentukan, lalu aktivitas sebelumnya. Nah, sekarang kita tentukan penentuan waktu atau activity time. Misalnya, application approval maksimal waktu 5 hari. Setelah itu construction plan masa waktu 15 hari, project study 10 hari, dan service availability check 5 hari. Nah, di sini kita bisa lihat ada waktu-waktu yang sudah ditentukan di sini. Dan waktu pertama adalah wait for construction 170 hari. Oke, sekarang kita menghitung total waktu yang akan dilakukan berapa lama. Coba kalian hitung dari activity time yang ada. 200, 265 atau 295? Ada yang lain? Oh, 265 berarti ada terjadi kesalahan perhitungan. Nah, sekarang apakah satu aktivitas ini akan selesai selama 265 hari? Atau lebih cepat dari itu? Oke, di sini kita akan mencari tahu bagaimana kita membuat jalur kritis. Jalur kritis itu apa ya? Kita akan pelajari semua. Apakah nanti total pekerjaan, total waktu yang ada di sini adalah total waktu pekerjaan yang proyek ini selesai. Nah, kita akan melihat dia punya model program seperti ini. Di kolom ini adalah kode aktivitas, kode A, application approval, lalu lama hari berapa? 5 hari. Modelnya seperti ini. Lalu yang ini untuk apa? Sebentar akan jelaskan, akan semua punya fungsinya ada. Nah, kalau di sini adalah aktivitas sebelumnya, aktivitas sebelum application yang approval, aktivitas sebelumnya ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti nol. Kalau di yang B, C, dan D, aktivitas sebelumnya apa? Yang B, C, dan D aktivitas sebelumnya application approval atau kegiatan A. Berarti
Di kotak kiri bagian atas itu dimasukkan angka 5. Angka 5 dimasukkan B, C, dan D. Kotak kiri yang paling atas di sini kita masukkan angka 5. Bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Jadi dari total waktu yang ada seperti yang ada di sini tidak bisa secara langsung kita menghitung total waktunya seperti itu. Tidak. Kita akan membuat waktunya dan mencari jalur kritis. Jalur kritis itu yang akan menentukan ternyata di penjadwalan ini estimasi waktunya berapa lama. Ingat, ini estimasi berarti bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Ada keadaan-keadaan atau faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan yang mungkin akan menghambat pekerjaan itu. Misalnya faktor eksternal seperti apa ya? Seperti contoh pembangunan perpustakaan Universitas Papua yang sudah direncanakan dengan baik, ternyata pada proses pengerjaannya terjadi apa ya? Pemalangan, tentang hak layak, berhubungan dengan hak adat. Setelah itu apa lagi? Ternyata pada proses pembangunan itu pada dalam masa COVID. Nah itu mengganggu banyak sekali waktu yang sudah direncanakan. Akhirnya pembangunan melebihi waktu yang sudah direncanakan. Nah itu faktor-faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Oke, setelah itu di sini adalah untuk meyakinkan lagi bagaimana activity on not effort backward pass atau pasti ke belakang atau menghitung ke belakang lagi apakah benar jalur kritisnya dari A, B, F, G, H atau tidak. Nah kalau kita itu sudah kembali dari dari H, G, F, B, A kemudian ada 3 proses ke depan menggunakan waktu terbesar, proses kembali ke belakang kita menggunakan waktu terkecil. Dari 235 tadi sudah dapat di sini, lalu 235 diturunkan ke sini. 235 dibagi dengan 35 menjadi 200. Oh berarti sesuai dengan yang ada sebelumnya 200 dikurangi dengan 30 dikurangi dengan 10 menjadi 20 kembali semua di sini 20 karena pertanyaan yang sebelumnya di sini ada 20 adalah 20 semuanya kembali. Nanti dilihat lagi apakah dari kegiatan B, C dan D apakah mana yang kembali hingga mencapai 5 hari di aktivitas pertama atau sekarang. Ternyata sesuai kegiatan B yang kembali sama seperti awal, berarti 5 dikurang 5 menjadi 0. Nah, berarti betul jalur kritisnya betul. Jika jalur kritisnya kita hitung ke depan sesuai, belakang kita hitung tidak sesuai, berarti ada yang salah. Nah ini untuk penjadwalannya. Nah ini ada satu tugas yang kalian kerjakan nanti. Di sini sudah ditentukan secara bagian sudah ditentukan. Yang akan kalian lakukan adalah mengerjakan pada kegiatannya. Di sini sudah ditentukan kegiatan A ini define requirement, setelah itu ada komponen software, terus build hardware, develop network. Hingga terakhir nanti kita mulai tes jaringannya, jaringan ini bisa berjalan atau tidak. Ini misalnya proyek pembuatan ini, jaringan internet, ada tes software, tes hardware. Nah ini bagiannya sudah diketahui. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tabel aktivitas yang ada. Oke, ada yang mau bertanya? Dari fokus penjadwalan proyek ini? Oh iya, silakan. Untuk memastikan tadi kan saya ada bingung Bapak tentang pementasan kritis yang misi kita. Oke. Itu kan di waktu yang terlama itu kan 20 bagian misi tadi. Waktu terlama di yang tadi ada 20, 15.
Bang yang 20, 15, yang 265. Yang ini. Setelahnya Pak. Lagi. Nah ini Pak. Tadi kan sempat ada yang bilang 15, ada yang bilang saya bilang 20. Jadi yang benar itu 15 atau 20. Kalau untuk lintasan ke kanan. Lintasan ke kanan. 15-20 maksudnya apa? Dari B ke D kan kita ambil waktu terlama Bapak. Oke. Terus tadi waktu kita jawab ada sempat yang 15 atau 20. Oh, oke. Mungkin bilang 15 karena dia lebih besar dari 10. Tapi di sini dari 10, 15, dan 20 terbesarnya yang berapa? Otomatis yang ke 20. Berarti kita menggunakan 20. Berarti bukan dari A ke C, bukan dari, misalnya kalau kita buat ya A, C, F, G, H. Oke, coba kita total dari A, C, F, G, H ini berapa lama? Dari A 5, 10 berarti 15. 15 jika ditambah dengan 10 berarti 25. 25 tambah 170 berarti 195. 195 kita tambah dengan 35 berarti 230. Sedangkan di level pekerjaan B, C, dan D itu level dikerjakan dengan yang sama. Jadi misalnya kita bekerja semua di waktu yang sama secara bersama-sama ya. Setelah misalnya dalam pembangunan rumah sudah buat atap, setelah buat atap, nah pekerjaan apa? Plester bangunan atau plester dinding itu dengan ada beberapa pekerjaan yang nanti bisa dilakukan sama, tapi harus semua pekerjaan itu selesai baru kita bisa melanjutkan pekerjaan yang lain. Nah, pekerjaan semua selesai itu berarti ada di pekerjaan terlama. Pekerjaan terlama yang mana? Nah, itu yang bisa kita kerjakan di situ. Jadi otomatis di sini kita harus menggunakan waktu terlama. Waktu terlamanya di mana adalah di aktivitas yang B adalah 20 hari. Begitu. Jadi tetap nanti kita melihat jalur kritisnya adalah jalur terlama, tapi bukan juga dengan total waktu yang ada di aktivitas mereka yang berada. Nah, ada yang masih kurang puas dengan jawaban ini atau punya pendapat lain? Oke, jika tidak ada, terima kasih buat semua yang telah menyimak di mata kuliah kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang tadi. Semoga di topik tentang penjadwalan proyek ini dapat anak-anak semua bisa memahami dengan baik dan juga bisa jadi apa ya di kamu yang kehidupan sehari-hari nanti untuk penjadwalan kegiatan sehari-hari bisa dengan lebih baik lagi. Jadi materi ini bukan hanya untuk di proyek tapi juga untuk kegiatan sehari-hari kita bisa menjadwalkan kegiatan dengan baik. Gitu. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih banyak untuk aktivitas di hari ini. Selamat pagi. Demikian penjelasan singkat dari mata kuliah yang saya ampu beserta cuplikan video pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen 2024, tim LPMPP Universitas Papua, pimpinan Fakultas Teknik, rekan sejawat dosen, dan juga rekan mahasiswa yang sudah terlibat dalam pembuatan video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.